Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita jumpa lagi di diskusi simposium yang ke-265. Alhamdulillah kita sudah sampai sejauh ini. Sudah 265 kali pertemuan kita yang memang rutin mingguan. Dan itu bukan hanya sebuah angka gitu ya. Kalau di dalam penghayatan sastra kan gitu ya. Jadi kalau ada puisi tentang menuliskan angka itu bukan hanya angka. Sama seperti saudara kita korban di Palestina 30.000 lebih itu bukan hanya angka. Ya, jadi ada kesadaran kualitatif di setiap angka yang bersifat kuantitatif itu ya. Dan kita sudah rasakan itu semua. Dan kita sudah sampai pada diskusi pada bulan ini yang akan membahas tentang Marxisme ya. Marxisme untuk edisi yang kedua. Pada kali ini kita akan berkenalan dengan seorang Marxis dari Yunani, tempatnya para filsuf ya. Namanya Nico Poulantzas. Dia lahir pada tanggal 21 September pada 1936 di Yunani. Dan meninggal pada tahun 1979 di usia yang 43 tahun. Tepatnya pada tanggal 3 Oktober ya. Dan kematiannya begitu sangat disayangkan dan bisa dinilai begitu misterius dan mengagetkan banyak orang, khususnya teman-teman seperjuangan dan sepemikirannya, karena Nico ini meninggal dengan cara bunuh diri yang sampai saat ini juga tidak diketahui apa yang menyebabkan dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, ada beberapa asumsi yang menyatakan bahwa karena memang ada yang stres dengan pemikirannya karena memang seorang pemikir murni, juga seorang debator. Jadi dia sering mempertahankan argumentasinya yang agak bisa dikatakan nyeleneh pada zamannya dan memiliki kebertentangan dengan pemikir-pemikir Marxisme pada umumnya ya. Termasuk dengan pembimbingnya sendiri yaitu Louis Althusser yang pernah kita bahas pada Marxisme di edisi yang sebelumnya. Edisi yang sudah lama. 2 tahun yang lalu ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi Nikos Poulantzas ini juga dikenal sebagai filsuf dan sosiolog Marxis ya. Jadi entah kenapa kok kalau Marxisme harus dicantumkan ya, biasanya kan dikenal dengan seorang sosiolog gitu. Tapi kalau ini langsung sosiolog Marxis. Jadi memang Marxisme itu begitu erat, begitu mentereng ya, sehingga saat segala sesuatu dikaitkan dengan Marxisme itu harus tercantum. Sebegitu kirinya Marxis gitu ya. Jadi dia adalah sosiolog Marxis. Dan dalam kajiannya di sini kita memang akan membahas bagaimana seorang Nico Poulantzas di sini memberikan argumen mengenai bagaimana melihat dalam konsepsi bernegara dalam sudut pandang yang lebih luas, yaitu sudut pandang Marxisme. Makanya dia dikatakan sebagai seseorang sosiolog Marxis. Dia lahir di dalam keluarga kelas menengah di Yunani sana, dan kondisi keluarganya pada saat itu bukan hanya keluarganya tapi negaranya, memang Yunani pada saat itu sedang berada pada agresi ya, bukan penjajahan yang dilakukan oleh Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Sehingga memang kondisi tersebut juga mempengaruhi pola pikir dari Nico Poulantzas, sehingga juga dia nantinya akan menulis sebuah buku tentang fasisme dan diktatorship ya. Begitu melekatnya hal itu. Dan pada saat itu juga dia ada perang saudara di Yunani, sehingga memang bagaimana konflik-konflik yang sudah dia temukan sejak dini mengantarkan dia kepada pemikiran yang begitu radikal, dan hal itu mendapatkan jalannya. Jadi pemikiran radikalnya menemukan suatu jalan ketika setelah kuliah S1 di Universitas Athens di Yunani sana dalam prodi hukum ya awalnya. Terus dia melanjutkan di Jerman dan Prancis, dan di Prancis sana dia menemukan suatu jalan, suatu forum seperti kita, forum yang mempertemukan orang-orang seperti kita, orang-orang yang memiliki kegiliran yang sama dan mau mendiskusikan dan berargumentasi, beropini dan membangkitkan wacana-wacana baru tentang apa yang dia rasakan dan dia pikirkan.
Itu juga yang menjadi asumsi, salah satu asumsi. Kenapa Niko Polansas ini meninggal? Karena dia bunuh diri dalam mempertahankan argumennya dalam perdebatan-perdebatan itu ya. Karya-karyanya banyak ya, lumayan. Salah satu karyanya yang akan kita bahas itu karyanya saya lupa namanya. Intinya tentang capitalist state itu suatu tesisnya ya, tesis atau disertasi saya lupa. Antara pokoknya penelitiannya saat dia menempuh sekolah di Prancis di Sorbonne ya, bukan Sorbonne, di École Normale Supérieure ya, aku nggak tahu cara bacanya, superior ya bahasa Prancis itu, yang di situ dia memang berada pada bimbingan langsung oleh Louis Althusser. Meskipun Louis Althusser ini selanjutnya akan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran seorang Niko Polansas. Niko Polansas sendiri juga mengalami pertentangan paradigma dengan seorang Louis Althusser. Jadi Niko Polansas ini kita akan kenal dia sebagai seorang sosialis demokratik. Makanya awalnya saya mengusulkan kepada Kak Fakih untuk mengangkat tema itu sosialisme demokratik. Cuma karena memang itu bukan pokok pemikiran dasarnya, cuma salah satu instrumen pemikiran yang dia pakai untuk mempertegas argumentasinya tentang konsepsi negara dan kapitalisme. Jadi pada saat ini kita akan membahas teori tentang negara dan kapitalisme. Maaf ini ternyata. Jadi kita akan membahas tentang negara dan kapitalisme. Sebenarnya judul asli dari ini adalah negara kapitalis. Cuma karena ada sedikit beberapa pertimbangan ya, nggak hanya sedikit ya. Karena kayak negara kapitalis menjadi suatu pengertian yang agak runyam untuk dipahami dalam bahasa Indonesia. Karena kita melihat negara kapitalis berarti negaranya kapitalis. Nah, kapitalisme negara memiliki pengertian lain. Negara kapitalisme juga memiliki pengertian yang lain. Jadi saya untuk mengambil amannya saja ya. Jika teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda atau memang memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang hal itu, nanti bisa share di sini. Jadi saya ingin mengambil amannya negara dan kapitalisme ya, negara dan kapitalisme, karena memang konsepsi dari capital state, capitalist state milik dari Niko Polansas itu menghubungkan bagaimana hubungan negara dan kapitalisme. Ya, jadi kalau kita kembali kepada konsepsi dasar sebelum kita balik ke kapitalisme dan negara, kita kan harus tahu dulu ya bagaimana genealogi suatu negara misalnya gitu ya. Jadi ini hanya satu sumber ya. Nanti kalau ada teman-teman yang punya sumber lain, terus kita mau di-compare atau mau dikorelasikan, nggak apa-apa. Jadi kapitalisme itu hadir sebagai bentuk perlawanan ya. Sebagai anak ekonomi, biasanya anak ekonomi tahu bagaimana kelahiran kapitalisme awal. Kapitalisme hadir itu adalah respon dari seseorang yang memiliki uang atau orang pemilik modal dalam melawan raja. Karena orang yang memiliki uang, misalnya kayak kita ada tapera nih, ada pajak 3%. Kita sebagai orang yang berpikir, wah itu hasil kerja keras kita, ngapain untuk membayar sesuatu yang tidak jelas seperti tapera, rumah sudah ada, kemungkinan korupsinya gede. Kita akan memiliki kesadaran untuk menolak melakukan pembayaran pajak tersebut. Apapun alasannya. Kalau bahasa pemerintah kan subsidi silang dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang pasti akan kita lakukan sebagai seorang yang memiliki uang dan memiliki hak dan merasa memang berhak. Apalagi kita kekurangan uang ya. Kalau gak kekurangan uang mungkin masih mikir-mikir. Cuma fun fact-nya kan beda. Semakin banyak uang semakin eman kita kan gitu ya. Nah, jadi pemilik modal itu menolak untuk membayar pajak terhadap raja. Dan hal itu dialokasikan, diaktualisasikan dengan konsep bentuk suatu pemerintahan yang baru.
Kalau dulu pemerintahan dalam bentuk kerajaan dan kita wajib membayar upeti kepada raja, yang oleh raja uang itu dikelola untuk kepentingan negara, untuk kepentingan daerahnya, dan kepentingannya sendiri dengan presentasi yang lebih banyak, maka orang-orang yang memiliki modal atau para kapital atau kapitalis gitu ya, itu mengajukan suatu konsep bentuk baru namanya negara. Jadi memang negara adalah jalur, adalah medium agar seseorang yang memiliki kapital memiliki kekuatan secara hegemonik terhadap suatu daerah tertentu, terhadap suatu organisasi tertentu. Kalau kita balik kepada pengertian negara secara mendasar, kalau negara secara hukum balik kepada Mas Faidol mungkin ya. Jadi pengertian negara ya, negara itu banyak pengertiannya, mulai lewat KBBI dan lain sebagainya. Pengertian yang paling dasar intinya negara itu adalah organisasi. Ya, tetap karena negara itu adalah percabangan dari suatu hal yang bersifat perkumpulan. Akan tetapi untuk diakui sebagai negara ada syarat-syaratnya. Jadi kayak simposium, apakah bisa dikatakan sebagai negara? Secara struktur dasar ya. Karena kita adalah sekelompok masyarakat bersepakat dan lain sebagainya. Cuma ada syarat-syarat yang harus kita tempuh untuk menjadi suatu negara. Dan sebelum syarat-syarat itu terpenuhi, kita sudah ditumpas habis oleh negara Indonesia gitu ya. Jadi gitu. Termasuk suatu yang heboh sekarang itu. Misalnya Muhammadiyah menarik dananya di BSI sebanyak 15 triliun. Kan ketar-ketir tuh. Ini kekuatan kapital dan mungkin kita akan bahas sekarang ya. Banyak nih momen-momen yang pas untuk dibahas nih. Niko Polansos pada saat ini banyak. Dan saya rasa ini akan sedikit panjang ya. Jadi negara itulah organisasi kekuasaan. Ya. Negara itu adalah organisasi kekuasaan yang berdiri di suatu wilayah dan memenuhi beberapa asas. Kita di buku PKN, ya, di buku PKN kita sudah belajar bahwa syarat-syarat negara itu ada 4. Yang pertama wilayah, yang kedua penduduk, SDA, SDM ya. Yang ketiga pemerintah. Yang pertama SDA, yang kedua SDM, yang ketiga kapitalis. Nah itu, yang ketiga kapitalis. Atau seseorang yang memiliki hegemoni. Dan hal itulah yang dimaksud negara kapitalis oleh Niko Polansos. Jadi kita akan memang banyak bersinggungan dengan pemerintahan, birokrasi, orang-orang yang memiliki legasi untuk menjalankan suatu pemerintahan di suatu negara. Dan yang terakhir adalah kedaulatan. Kedaulatan ini faktor hukum ya, baik secara hukum internasional ya. Yang kita akan bertemu dengan de facto dan de jure gitu ya. Termasuk kita mau mendeklarasikan merdeka, tapi tidak ada yang mengakui, sama kayak Palestina mendeklarasikan merdeka, tapi yang mengakui bukan orang-orang yang berkuasa. Negara kapitalis tetap tidak diakui kan seperti itu ya, banyak. Nah, jadi negara itu memiliki 4 syarat. Yang pertama itu wilayah. Yang kedua itu tadi penduduk ya, penduduk. Yang ketiga pemerintah. Yang keempat kedaulatan. Ini sudut pandang buku PKN. Sudut pandang buku PKN. Sudut pandang lain. Ini kayak kita saat kita melihat sesuatu ada suatu bayangan gitu, ada sisi lainnya. Kamu bisa melihat saya dari sisi depan, tapi juga bisa melihat dari sisi samping atau belakang. Termasuk dengan ini. Saat kita memiliki pandangan yang kapitalistik, kita akan melihat bahwa wilayah itu tidak hanya dipandang sebagai wilayah. Wilayah itu adalah medan kita mengeksplorasi. Bahasa ilmiah eksplorasi, bahasa ekonomi eksploitasi ya. Kita pakai yang mana nih? Medan yang digunakan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Jadi kita melihat sisi SDA di sini. Penduduk sisi SDM. Kedaulatan ini sisi hukum ini. Hukum itu rule of the game. Ini rule of the game. Makanya kalau ada orang-orang kaum kanan yang tidak mau tunduk selain kepada hukum Allah, karena memang dia gak mau main-main di dunia.
Ya. Karena memang hukum itu rule of the game. Rule of the game dalam kita bermasyarakat dan bernegara, Pak. Terlebih lagi kita sebagai negara hukum ya. Di Indonesia sebagai negara hukum. Makanya kalau kita ingin jadi pemain, pelajarilah hukum. Gitu ya. Nah, inilah medan kapitalis di pemerintah. Dan kita akan rasakan sekarang ini bagaimana ada konsumsi tambang, bagaimana ada konsumsi pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa rokok itu ada legasinya? Apakah alasannya hanya berbau kesehatan? Jika alasannya kesehatan dengan banyaknya korban yang terbunuh dengan rokok, ada fakta menarik lainnya bahwa ternyata kematian tertinggi itu bukan disebabkan oleh nikotin dan rokok dan lain sebagainya, tapi disebabkan oleh gula. Gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba gula tidak dilarang? Apa karena gula enak? Rokok kan nggak kalah enak kan gitu ya? Ini Mas Faruk, lebih baik gak makan nasi daripada gak rokok, kan seperti itu ya? Lebih baik sakit mah daripada pikiran overthinking ya Mas. Jadi itu ya, kita akan memang akan banyak berkaitan dengan bagaimana pemerintah. Dan bagaimana hubungan pemerintah dengan kapitalis? Kenapa kok ada nama negara kapitalis? Kenapa hubungan negara dan kapitalisme bisa semesra itu? Ya. Oke, saya hapus ya. Jadi dalam struktur negara, dalam kita bernegara, kita akan mengenal istilah elit politik. Istilah elit ekonomi dan elit-elit lain sebagainya. Kita akan menemukan istilah elit. Sejak kapan ada yang tidak elit? Sejak kapan ada yang apa ya di bawahnya elit ya? Ya. Sejak kapan gitu ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Siapa yang berwenang? Siapa yang paling sesuai untuk menjalankan roda pemerintahan? Kita akan menemukan suatu konsep yang namanya elit politik. Nah, kajian tentang elit ini adalah kajian yang digunakan oleh pandangan-pandangan bukan ilmu pengetahuan ya, ilmu politik. Jadi ilmu yang membahas tentang sistem politik ada istilah elit politik. Nah, istilah elit politik di sini ditolak oleh Nico Polansas. Istilah elit di dalam konsep kita bernegara itu ditolak oleh Nico Polansas. Karena pandangan elit itu sendiri itu pandangan yang sempit. Dan saat kita ingin memberikan analisis politik yang lebih fundamental, Nico Polansas itu menggunakan pendekatan ilmu sosial yang berpangku kepada ajaran Marxisme. Sehingga elit ini, kata Nico Polansas, tidak lebih dari hanya sebagai salah satu kelas yang ada dalam struktur negara. Hanya saja elit ini dalam konteks kelas itu adalah kelas yang dominan. Kelas dominan. Kelas dominan. Kelas dominan itulah yang berusaha untuk berada di atas atau berjuang untuk mendapatkan legasi atas pemerintahan suatu negara. Jadi jika kita tahu misalnya Indonesia sebagai negara, salah satu hal pokok yang harus ada di suatu negara yang memang itu problematik, bukan problematik dalam artian itu kenapa harus ada, problematik dalam artian mencapainya bagaimana, itu adalah pemerintah. Kalau bahasanya ini ya oligarki ya. Kinya itu Jokowi. gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, pemerintah itu
akan selalu dikuasai oleh elit politik ya. Nggak hanya elit politik sebenarnya, bahasa elit itu bisa kemana-mana. Ada elit ekonomi dan elit sebagainya. Hanya saja pemerintah itu dalam suatu negara pasti dihegemoni oleh orang-orang elit, orang-orang yang mendapatkan legasi. Orang-orang yang lebih mudah memperoleh legasi dari suatu penduduk. Ya. Nah, kalau kayak kita nggak punya privilege ya. Nah ya, elit ini orang yang punya privilege. Privilege-nya ada macam-macam. Dan dalam melihat pendekatan ini, jadi dalam melihat pendekatan tentang pemerintah ini, kita akan dibawa oleh Nico Polanszas kepada analisis hegemoni milik Antonio Gramsci. Ya, jadi saya tidak terlalu tahu sebenarnya bagaimana konsepsi mendasar dari hegemoni Antonio Gramsci. Saya cuma mendengarkan dari Dr. Siti Aminah. Saya nggak baca bukunya langsung, saya tidak tahu. Jadi teman-teman yang memiliki sumbernya dan memiliki pemahaman secara langsung boleh sharing juga. Jadi hegemoni menurut Antonio Gramsci itu biasanya dominasi dulu. Dominasi itu biasanya dilakukan oleh intelek menyetir bagian intelektual dan moral. Dan intelektual dan moral tadi memberikan suatu pengaruh yang namanya legasi kepada seseorang atau sebagian orang untuk mendapatkan akses terhadap hegemoni. Orang-orang yang sudah memiliki legasi, sudah sampai kepada tahapan legasi, dia melakukan apa aja, tidak akan ada permasalahan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki legasi sehingga dapat mengakses fitur baru yang namanya hegemoni. Orang yang tidak bisa melakukan ini hegemoni terhadap sesuatu karena tidak memiliki fitur ini, dan hal ini bisa kita lakukan langsung kepada bagaimana perpolitikan di kancah internasional. Misalnya di PBB, ceasefire now hanya membutuhkan legasi dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat tidak memberikan legasi terhadap itu, maka secara hegemonik kekuatan Amerika dalam menggerakkan negara-negara untuk tidak melakukan gencatan senjata lebih didengarkan daripada negara-negara yang banyak akan tetapi tidak memiliki legasi. Sesuai ya dengan hadisnya Nabi Muhammad ya. Di akhir zaman nanti katanya Nabi akan banyak ribuan orang Islam itu di dunia, tapi seperti buih di lautan. Bukan karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak memiliki legasi. Termasuk kemarin saya membagikan story ya tentang khutbah 30 detik. Ya, ada yang lihat teman-teman. Jika sudah 30.000 nyawa saudara kita di Palestina, apa fungsinya kata-kata khutbah ini lagi? Enggak ada. Akhirnya langsung sholat. Ya. Fungsinya apa? Tidak dapat membangun legasi. Sehingga kita tidak memiliki kekuatan hegemoni. Dan inilah yang diakses oleh kaum-kaum kapitalis dalam merangsek, dalam mendapatkan dominasi dalam suatu negara, yang dalam hal ini kalau di dalam konteks negara itu diaktualisasi dengan adanya bentuk pemerintahan. Sampai kepada suatu pertanyaan mendasar. Kenapa negara harus ada? Kan gitu ya. Kenapa negara harus ada? Sejak kapan negara harus ada? Jika kita kembalikan kepada analisis yang lebih fundamental, sejak kapan negara itu harus ada? Oleh karena itu, Nico Polanszas dalam melihat bagaimana suatu pemerintahan itu bekerja, dia memang tidak melihat siapa, gitu ya. Ini pendekatan yang bisa kita aktualisasikan dengan fenomena kita saat ini. Tidak bisa dilihat secara kasat mata melalui secara langsung melalui mata. Jadi kayak siapa yang mendapatkan legasi itu tidak penting. Nico Polanszas memberikan suatu pendekatan
bagaimana menganalisis suatu pemerintah itu apa yang terjadi gitu ya, gampang sebenarnya ini pandangan mainstream. Jadi apa yang terjadi bukan siapa. Siapa yang menghegemoni, bukan siapa yang menghegemoni. Terjadi apa saja saat ada suatu kelompok pemerintahan menghegemoni. Apa saja yang terjadi itu digunakan sebagai analisis bagaimana suatu pemerintahan. Jadi legasi yang didapatkan legasi yang didapatkan oleh elit politik tadi dalam menjalankan roda pemerintahan mendapatkan suatu bentuk pandangan yang berbeda dalam konsep negara, Nico Polanszas dan pemikiran Marxis lainnya. Jadi negara menurut Nico Polanszas itu bukan kaki tangan langsung, bukan instrumen langsung dari kapitalis. Jadi kalau sosiolog Marxis lainnya mengatakan bahwa negara itu instrumentalis langsung, instrumen langsung dari kapitalisme dalam menegakkan hegemoninya terhadap kelas-kelas yang berada di bawahnya. Nah, ini yang menjadikan pandangan Nico Polanszas menjadi sedikit problematik dan mengandung pertentangan dengan pemikiran Marxis lainnya. Jadi menurut Nico Polanszas, negara itu meskipun negara itu bukan instrumen langsung dari kapitalisme, sehingga negara memiliki fungsi otonom. Akan tetapi, masih ada akan tetapinya. Akan tetapi negara masih memiliki kecondongan untuk mempertahankan kapitalisme, tatanan kapitalisme di daerah tersebut. Jadi sebenarnya Nico Polanszas ini kalau kita melihat, sebenarnya Nico Polanszas itu ingin memberikan suatu celah untuk melakukan revolusi secara yang sesuai dengan rule of the game ya. Kalau tidak sesuai dengan rule of the game kan lewat pemilihan secara langsung dan lain sebagainya, itu demokrat. Tapi secara rule of the game kita akan melihat di sini. Sehingga kita memang akan sampai tadi kepada pemikiran Nico Polanszas itu ada demokratisasi. Makanya Nico Polanszas itu dikatakan sebagai sosialisme demokratis. Jadi dia menghendaki demokratisasi di dalam negara sosialis. Dan itu adalah satu bentuk kritikan dia sendiri terhadap bagaimana bentuk negara kiri, negara sosialis yang totaliter. Sehingga dia merumuskan suatu bentuk negara dengan demokratisasi sosialis. Nah, kenapa demokratisasi sosialis itu penting? Mungkin ada yang memiliki pandangan. Saya juga tidak tahu sebenarnya itu penting atau enggak. Cuma yang saya tahu itu adalah satu cara yang sesuai dengan rule of the game, khususnya kita sebagai orang-orang yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu cara yang sesuai dengan rule of the game untuk menyatukan suara, meruntuhkan hegemoni kapitalis dari negara kapitalis. Kalau kita melihat Indonesia memang bukan negara kapitalisme dalam sistem ekonominya. Tapi saat kita melihat bagaimana melihat negara kapitalisme dalam pandangan Nico Polanszas, kita akan mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki kesamaan. Ya. Jadi menurut Nico Polanszas, negara itu memiliki fungsi objektif. Negara kapitalis itu memiliki fungsi objektif. Jadi negara itu memiliki fungsi objektif. Di antara fungsi objektif itu adalah akumulasi kapital yang pertama.
Jadi tujuan negara itu adalah akumulasi kapital. Makanya penting dalam suatu negara, dalam memilih menteri perdagangan, menteri perekonomian, menteri keuangan, dan bahkan perjanjian dalam kontestasi politik, pemerataan pekerjaan dan lain sebagainya. Akumulasi kapital. Dan hal itu dilakukan oleh Indonesia. Setiap negara sih. Makanya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai negara yang benar-benar negara sosialis. Barangkali kita tahu ya, kapitalisme itu adalah paham saat kita bekerja, sosialisme itu adalah paham saat kita beramal. Dua-duanya bisa di ekonomi Islam. Makanya kalau Cina kan gitu, Cina itu menerapkan double standar. Bekerja dengan cara kapitalis, berbagi dengan cara sosialis. Itu Cina. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sosialisme murni. Yang kedua, komodifikasi. Usaha untuk menjadikan segala apapun memiliki nilai tambah. Segalanya dijadikan komoditas. Makanya kalau kita melihat dari 3 syarat tadi, dua syaratnya. 2 syarat itu akan dikomodifikasi oleh pemerintah. Wilayah sebagai SDA dan penduduk sebagai SDM. Tujuan komodifikasi tersebut adalah menghasilkan nilai tambah. Menghasilkan devisa. Makanya dalam SDA kita akan mengetahui namanya sistem ekspor, impor. Impor nih ditolak. Karena impor bukan bagian dari komodifikasi. Tapi strategi untuk menghadapi kekurangan. SDM juga begitu. Di SDM itu ada strategi ekspor SDM. Namanya TKI dan TKW. Jadi orang-orang yang ada di sini yang biasanya bekerja 8 jam sehari itu digaji 5 juta. Diberangkatkan ke Amerika, mendapatkan gaji 30 juta, dipotong oleh pajak negara sebesar 5 juta. Sedangkan yang dikerja di Indonesia kerjanya 5 juta dipotong oleh negara 250 ribu. Ada komodifikasi. Termasuk tapera. Tapera itu termasuk dari bagian komodifikasi. Bagaimana cara pemerintah memeras untuk mendapatkan devisa yang lebih, mendapatkan nilai lebih dari apa-apa yang ada, baik dari SDM dan SDA-nya. Tapera, pajak dan lain sebagainya banyak. Termasuk BPJS Kesehatan dan subsidi silang lainnya. Makanya dalam konsepsi ekonomi kalau teman-teman tahu, kehancuran Amerika Serikat itu dulu karena memang ada itu. Negara memfasilitasi kehancuran keuangan Amerika Serikat pada 2008. Itu karena negara memfasilitasi perumahan dengan DP 0. Sehingga ada ketidakseimbangan ekonomi. Sehingga ini dianggap penting dalam negara kapitalis untuk akumulasi kapital dan komodifikasi sumber daya yang ada dalam suatu negara. Ya. Ini fungsi objektif dari negara kapitalis. Sehingga kelas yang dominan tadi melalui legasi yang disandarkan kepada birokrasi melalui hukum-hukum pesanan itu, seperti hukum apa itu namanya, cukai rokok ya. Bahkan kita tahu bahwa Surya 12 gak ada di Jawa Barat. Kalau kita berpikir secara fundamental kan kenapa? Apa alasannya? Tapi kalau kita sudah mengerti, kita tahu apa kepentingannya kan gitu. Biasanya orang-orang yang aktif di dunia perpolitikan pertanyaannya sudah berbeda dengan kita. Kalau kita kan apa terjadi karena kalau Mas Faruk bahasnya siapa orang di baliknya? Apa kepentingannya? Relasinya kemana aja gitu. Kayak gitu. Termasuk saya punya teman. Teman saya itu adalah relawan Projo. Dan dia juga menjelaskan bahwa HMI, PMI, GMNI, IMM,
dan lain sebagainya kami dalam perpolitikan nasional itu nggak punya gigi. Karena yang berserikat dan bersatu suara dalam perpolitikan nasional itu para pengusaha. Makanya kalau dari tim 01 pasti bilang musuhnya Naga 9. Musuhnya Naga 9. Ini kan kita melihat bagaimana negara kapitalis di sini. Jadi aktualisasi dari negara kapitalis kita akan menemukan fenomena-fenomena yang seperti tadi. Sehingga melalui demokratisasi Niko Polansas ingin membentuk suatu jalur baru dalam menggeser hegemoni dari para kapitalisme dari suatu negara. Dengan cara apa? Ini demokratisasi. Kenapa demokratisasi itu merupakan suatu cara yang dipandang bagus menjadi suatu jalan keluar alternatif yang dikemukakan oleh Niko Polansas. Karena dalam demokratisasi kita melihat bahwa negara sebenarnya hanyalah sebuah instrumen dari orang-orang yang memiliki kapital untuk melakukan kapitalisasi terhadap SDA dan SDM tadi, wilayah dan penduduk tadi. Sehingga kalau kita sebenarnya memiliki kesadaran itu. Kita memiliki kesadaran apa? Oh, saya tidak punya privilege. Misalnya kalau kita jadi guru, anak SD kelas 1 Mas Faruk, misalnya kan Mas Faruk guru. Nanya, kamu cita-citanya apa Dek? Presiden. Emang kamu punya privilege? Kan gitu ya. Emang kamu bagian dari kelas itu. Makanya kalau dalam sistem jaringan sosial, orang itu akan lebih memilih suatu perkumpulan yang memiliki privilege tersebut atau kelas-kelas tertentu. Kalau di Indonesia kan karena memang kelasnya merata ya. Kelasnya merata di bawah. Kalau di Malaysia itu kesadaran kelasnya tinggi. Sebenarnya kita agak sedikit lumayan sih, makanya kayak orang Raden nggak mau yang sama non Raden. Kan gitu ya? Iya, orang Raden nggak mau sama yang non Raden, privilege-nya hilang. Orang kaya nggak mau sama orang miskin kecuali cantik. Itu pun yang cewek. Kalau yang cowok nggak mau tetap. Nah ini kesadaran kelas. Dan cara untuk meruntuhkan dan melawan hal itu, dan cara untuk kita bisa menyusup gitu. Kayaknya Niko Polansas ini lebih pas dikatakan sebagai membuka jalan untuk menyusup kepada hegemoni suatu negara. Circle yang menghegemoni suatu negara. Cara kita menyusup ke sana itu dengan cara demokratisasi. Makanya dalam cara demokratisasi ini Niko Polansas ingin memberikan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Karena ada suatu kesadaran bahwa secara kuantitatif orang yang berada di kelas menengah ke bawah itu lebih menang, lebih banyak. Sehingga Niko Polansas dengan demokratisasinya ingin membangkitkan suatu kesadaran dan memobilisasi massa untuk menciptakan kelas-kelas yang bukan kelas elit ya, bukan kelas-kelas yang ada di kelas-kelas yang tidak dominan itu untuk menyusup, untuk masuk ke dalam relasi kuasa yang ada di dalam suatu negara. Sehingga nantinya dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kalau bahasanya Jokowi. Cuma kan kadang seperti itu politik. Roda itu berputar, bro. Tidak selamanya yang di atas, yang tidak selamanya yang di bawah akan merasa di bawah. Ingat kata-katanya Bahlil. Yang mana itu, Kak?
IPK rendah menjadi menteri. Ya itu. IPK rendah tapi relasi sosialnya saya ke yang punya hegemoni, Bros. Gitu kan gitu ya. Bukan karena saya HMI. Tapi saya didanai kan gitu ya. Bukan karena saya PMI. Iya kan itu di bawah. Itu kan di bawah kalau mau jadi KPPS itu di bawah. Tapi kalau menjadi yang di atasnya, kalau di daerah kabupaten, iyalah. Tapi kalau itu di daerah Jawa Timur, beda. Kalau sudah bahas provinsi dan nasional, jangan bahas siapa Anda, apa relasinya, uang. Ya kan gitu ya. Jadi mungkin itu dulu, kita akan lanjutkan diskusi secara interaktif. Silakan teman-teman untuk melakukan tanya jawab. Cek. Saya sempat membaca salah satu artikel menarik ya dari Colin Barker, salah satu sosiolog asal Inggris. Di tulisannya tersebut, Colin Barker ini menyinggung persoalan pemikiran negara Marxisme menurut Nikos Polantzes maupun Ralph Milban yang merupakan salah satu duel atau lawan debatnya pada waktu itu ya. Dari paparan Colin Barker ini, saya menemukan bahwasanya ternyata Nikos Polantzes ini kurang melibatkan banyak ketika membahas tentang negara dan kapitalisme atau sosialisme demokratis. Kurang banyak melibatkan bagaimana perjuangan kelas itu terjadi, terutama dalam menyajikan bentuk-bentuk eksploitasi kelas. Padahal itu adalah salah satu tema sentral ketika kita ingin membahas sebuah negara dan hubungannya dengan kapitalisme. Ini berdasarkan Colin Barker. Apakah ini benar demikian? Atau mungkin materi punya analisis yang lebih mantap gitu ya untuk menjelaskan hal ini? Oke. Ada pernyataan yang agak menarik barusan yang disampaikan oleh pemantik, yang bahwasanya kalau mau mengabsahkan sebuah hegemoni, maka harus memiliki sebuah legacy atau ya itu. Saya sebenarnya ingin membawa kepada hal yang bukan sekarang saja sih, dari dulu ramai, yaitu permasalahan antara Palestina dengan Israel gitu. Oke. Ternyata saya baru tahu mendapatkan informasi bahwasanya di dunia perpolitikan nasional itu ada istilahnya OKI. Pernah dengar mungkin teman-teman? OKI itu kalau kepanjangannya saya kurang tahu ya. Organisasi apa itu? Ya saya lupa. Bentar. Kita cek dulu. OKI itu organisasi kerjasama sama Islam, yang dimana tujuan besar dari adanya OKI ini untuk mendamaikan umat Islam, salah satunya. Yang kedua untuk menyangkal Islamofobia. Nah, dan secara struktur OKI ini sudah mendapatkan perizinan, mendapatkan legacy dari PBB gitu. Dan munculnya OKI ini yang saya dapatkan dari informasi tersebut dimulai dari tahun 1969 pada saat terjadinya pembakaran setengah di daerah masjid apa di Palestina? Masjidil Aqsa. Ya pada masa itu pernah terjadi kerusakan, pembakaran di Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969, dan itu juga yang memacu untuk terbentuknya OKI ini.
Nah, ketika mau melihat kepada fenomena Israel dan Palestina yang terjadi saat ini gitu, pihak PBB itu yang memiliki legacy itu justru tidak mengabaikan keberadaan dari Oki tersebut gitu. Kalau menggunakan istilah Ismail Raja Al-Faruqi gitu, yang untuk mendamaikan umat Islam menggunakan tauhid dengan menyatukan perbedaan-perbedaan agama Islam, penganut-penganut Islam dengan berbagai golongannya untuk menyadarkan untuk kembali menjadi satu dengan tauhid, istilah tauhid. Nah, Oki ini sama dengan Ismail Raja Al-Faruqi gerakannya gitu. Nah, cuman itu yang saya tanyakan, benarkah sedemikian untuk menggerakkan sebuah hegemoni untuk harus langkah awal maka harus mempunyai legacy gitu. Iya. Terima kasih Mas Waki dan Mas Nanang atas pertanyaannya. Untuk yang Mas Waki dulu ya. Saya juga setuju sebenarnya Mas dengan siapa tadi? Colin Baker ya. Karena memang yang saya baca Niko Polansas itu memang kurang untuk ngetek lah pembahasan tentang perjuangan kelas. Cuma yang dibahas dalam konsepsi negara dari Niko Polansas itu, demokratisasi negara itu perlu dilakukan untuk apa? Untuk menciptakan medan perjuangan antar kelas gitu Mas. Jadi negara itu harusnya menjadi medan perjuangan antar kelas, bukan medan menghegemoni antar kelas. Jadi setiap kelas itu memperjuangkan kelasnya masing-masing dan hal itu dapat diterapkan dengan cara demokratisasi suatu negara. Juga negara sosialisme ya. Jadi kalau kita melihat dari biasanya meme-meme tentang sosialisme kan seperti itu. Ya, kita tahu kan meme-meme sosialisme. Di bawah gini-gini, di atas gini-gini. Dan itu akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Roda berputar dalam perjuangan antar kelas kan gitu ya. Dan hal itu sesuatu yang akan sangat bahkan subur untuk senantiasa dilakukan dengan paradigma otoritarianisme dalam suatu negara. Sehingga Niko Polansas juga tidak setuju otoritarianisme itu dalam suatu negara. Makanya menghendaki namanya demokratisasi. Makanya kalau katanya Profesor Mahfud, kalau kita sudah lihat ini sudah sehancur-hancurnya, nggak apa-apa lakukan aja mumpung punya posisi. Kalau sudah nggak punya posisi, nggak tahu lagi. Cuma aku nggak tahu kan caranya agar kalian tidak punya posisi lagi itu gimana? Apa cara 98 atau cara 2003 kan nggak tahu ya, banyak cara atau memang ada cara baru nanti seperti itu. Jadi memang Niko Polansas itu tidak memberikan perhatian lebih. Jadi kayak dia cuma mengatakan bahwa dalam hegemoni negara, tujuan negara itu adalah praktik kapitalisasi. Dan praktik kapitalisasi dalam suatu negara itu dilakukan dengan dua cara, dilakukan dengan dua cara. Dalam praktiknya ada dua. Yang pertama praktik secara domestik. Yang kedua, praktik secara internasional. Secara domestik, ya seperti itu. Seperti yang kita tahu, penarikan pajak dan lain sebagainya tadi. Dan bagaimana kelas-kelas yang dominan mempengaruhi kelas-kelas yang bawah. Kelas-kelas yang lebih rendah. Atau elit kalau bahasa dalam kajian ilmu politik, elit politik memeras orang-orang yang tidak elit. Kalau secara internasional, Niko Polansas itu juga memberikan sudut pandang yang lebih dengan mengatakan ada negara imperialisme negara. Jadi kapitalisasi suatu negara itu tidak hanya dilakukan oleh negara kepada wilayahnya sendiri. Dan itu dilakukan oleh negara-negara kapitalis. Misalnya negara-negara kapitalis itu contoh paling sumbernya adalah negara yang imperialis seperti Inggris, Belanda dan lain sebagainya, negara-negara Eropa secara umum. Mereka melakukan kapitalisasi melalui penundukan daerah kekuasaan lainnya. Dan hal itu banyak cara. Dan yang disoroti oleh Niko Polansas itu melalui hegemoni politik,
perjanjian politik, melalui perjanjian ekonomi dan invasi militer. Dan hal itu yang ada di Palestina. Dan hal itu yang terjadi di PBB, dan hal itu yang terjadi di Indonesia dan setiap negara dunia ketiga. Makanya Soekarno juga mengatakan ada neo-imperialisme. Neo-imperialisme adalah imperialisme yang tidak melakukan invasi militer, kan gitu ya. Imperialisme, neo-imperialisme salah satu bentuk contohnya itu negara Malaysia. Makanya Soekarno itu menolak kemerdekaan Malaysia. Karena kemerdekaan Malaysia itu adalah neo-imperialisme dalam sudut pandang Soekarno. Karena Malaysia merdeka atas hadiah Inggris. Hadiah Inggris meminta kompensasi. Kompensasinya apa saja dan itu akan berkelanjutan. Nah seperti itu ya. Jadi memang Nico Polansas tidak terlalu strong dalam membahas perjuangan antar kelas. Cuma Nico Polansas itu ingin menghendaki dalam konsepsi negaranya, negara itu menjadi medium yang netral, medium yang dapat dikatakan arena yang memang benar-benar dilakukan perjuangan antar kelas di situ. Jadi kayak bagaimana demokratisasi itu dilakukan, karena memang menurut Nico Polansas orang-orang kelas-kelas yang ada di bawah, kelas-kelas menengah ke bawah itu harus ada dan bangkit kesadaran. Sehingga kita dapat kalau di demokrasi kan gitu ya, kita menyatukan suara dan suara itu yang akan menentukan kita 5 tahun ke depan. Seperti itu ya. Jadi Nico Polansas itu menginginkan bagaimana kita bisa menyusup. Karena memang kita untuk masuk itu susah men. Susah masuk, minimal menyusup. Apalagi dengan orang-orang yang SDM-nya rendah. Yang penting dapat uang 100.000, dia nggak tahu bahwa haknya 1 juta diambil kan gitu ya. 1 juta setahun, kalau 5 tahun 5 juta, kalau 5 juta. Kalau subsidinya diambil kan lebih tuh, bisa sampai puluhan juta. Kan seperti itu. Subsidinya diambil. Gajinya diambil lewat pajak. Ininya diambil lewat apa? Nah, hal itulah yang dilakukan oleh kapitalisasi suatu negara secara domestik. Dan itu juga yang dilakukan oleh negara kapitalis dalam konteks internasional. Imperialisme melalui invasi militer, ekonomi maupun politik gitu, Mak. Jadi memang kalau dikatakan sampai menyusuk kepada perjuangan antar kelas begini-begini enggak. Jadi konsentrasi pemikiran dari Nico Polansas itu memang seperti itu, cuma kayak negara betapa dekatnya negara dengan kapitalisme dan fungsi negara itu berdasarkan kepada fungsi kapitalis itu sendiri. Dan kalau dalam sektor ekonomi kita juga pasti akan mengakui, karena memang orang-orang ekonomi juga mengetahui bahwa dalam hidup dalam hidup faktor ekonomi itu menjadi suprastruktur. Tapi dalam kapitalisme itu bukan hanya suprastruktur lagi, di atasnya ya. Seperti itu. Kalau kita berbicara masalah pemikiran Marxisme sejauh. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, Kak Nanang ya. Iya Kak Nanang. Itu simpel saja sih Kak Nanang. Simpelnya karena gini. Misalnya dalam kualitas produk ya, pakai analogi kualitas produk. Ada kualitas produk KW10 sampai KW10. Sama seperti legasi. Ada legasi 1 sampai legasi ke-10. Sama seperti hukum. Hukum itu tidak bisa melawan hukum yang di atasnya. Legasi juga demikian. Kamu punya legasi, misalnya di dalam struktur organisasi. Ada ketua, wakil, pembina, ketua, wakil, seksi-seksi ya. Seksi-seksi ada ketuanya. Seksi konsumsi ini, ketua seksi konsumsi mengatur bagian yang konsumsi. Dia tahu, agar konsumsi ini bisa cukup diklat selama 3 hari, maka pembagiannya seperti ini. Langsung tiba-tiba ketua bilang, malam ini gak mau tahu ayam. Dia memiliki legasi, cuma dia memiliki legasi juga. Legasi siapa yang terkuat? Seperti itu. Seperti dalam kasus Palestina dan Israel.
Legasi siapa? PBB itu memang memiliki legasi secara internasional. Tapi harus diingat bahwa PBB itu berdiri di antara 5 legasi lagi. Yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Cina dan Rusia. Dan mereka sudah bersama-sama berkompromi. Apabila di antara 5 negara ini salah satunya tidak setuju dengan hukum apapun, meskipun sudah diputuskan secara demokratis. Misalnya 195 negara pro ceasefire, Amerika Serikat tidak ceasefire. Ya udah, fire aja. Karena itu sudah kesepakatan 5 negara yang membangun legasi. Karena memang legasi PBB itu dibangun oleh 5 negara ini. Jadi analisis legasinya memang harus seperti itu. Jadi pertarungan antar legasi gitu ya. Makanya biasanya di perpolitikan, entah itu politik kampus juga ya Mas Arok. Saya mau maju nih, saya dapat rekomendasi dari kakak cabang. Saya dapat rekomendasi dari pusat. Ya apa, aku pusat. Kan gitu ya. Apa kabar cabang? Kan gitu. Ini masalah legasi nih bos. Masalah legasi itu juga bisa dilihat dari bagaimana legasi itu didapatkan. Jadi seperti itu Mas Nanang, kalau cuma masalah legasi ya. Makanya masalah legasi itu yang legasi yang diperjuangkan oleh Niko Polansas itu adalah legasi melalui jalur itu, demokratisasi. Sama seperti misalnya kayak tadi, saya loh dipilih ketua komisariat, loh saya dipilih ketua cabang, tiba-tiba ada yang saya loh dipilih oleh mahasiswa seprodi, kan gitu ya. Itu bisa menang juga bisa kalah, karena suara-suaranya dibakar. Kan gitu. Cuma itu tetap menjadi asa untuk kita yang ada di kelas menengah ke bawah. Semakin radikal masa kita, maka semakin aman kita. Gitu ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah Nang. Kalau bahas organisasi mungkin udah basi ya. Karena teman-teman alhamdulillah udah selesai gitu kan. Organisasinya udah selesai gitu. Ya mungkin dari teman-teman itu. Maksudnya kuliahnya udah selesai gitu. Ada tahapan yang lebih menarik daripada organisasi. Masa depan kah dan sebagainya kan gitu kan. Dari tadi pemantik menjelaskan tentang negara dan kapitalisme dari Niko Polantas ya. Polanzas. Mungkin ini hanya sekedar pertanyaan. Dari tadi kan dijelaskan oke lah konsep negara dan sebagainya. Cuman pandangan Niko itu bentuk negara yang ideal itu seperti apa gitu. Apakah menggunakan konsep kapitalisme, terus bagaimana misalkan dengan konsep sosialis misalkan, ataupun sebagainya. Ya mungkin hanya itu. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan Mas Faruk sebenarnya. Saya juga bingung sebenarnya konsep yang ideal juga seperti apa. Tapi sebelum itu tadi kan juga disebutkan kelas elite dan lain-lain kan. Karena memang yang menciptakan kelas itu dari Marx gitu kan. Jadi kelas itu yang menciptakan Marx kan. Yang membuat kelas itu tercipta ya kapitalis. Tapi yang menciptakan bahwa ada kelas ini dan itu datang dari sosialis itu. Nah, kemudian dari perdebatan itu ada pandangan sosial demokrasi gitu. Bagaimana demokrasi itu ada yang dibangun menggunakan kapitalis gitu, tapi juga ada demokrasi yang dibangun dengan sosialis gitu. Kalau hingga mengakibatkan bahwa kalau ini kita bicara paradigmanya ya. Jadi dan saya juga ingin tahu paradigma pemantik itu nanti apa wujud negara idealnya itu seperti apa gitu.
Karena dari terciptanya demokrasi sosialis itu atau sosial demokrasi itu membuat negara itu tidak boleh untuk kemudian berbisnis gitu. Negara tidak boleh berbisnis. Poin penting dari poin penting dari kapitalis itu adalah kebebasan individu kan. Jadi kepemilikan individu. Karena kalau komunis kan kepemilikan ada di negara. Hingga akhirnya karena negara tidak boleh berbisnis, maka yang berbisnis adalah swasta gitu. Hingga akhirnya terbentuk banyak pengusaha, patria dan lain-lain kan. Jadi hingga akhirnya negara boleh melakukan akumulasi, negara boleh melakukan distribusi, tapi yang berbisnis, yang akumulasi itu adalah rakyat gitu. Jadi rakyat diberikan kebebasan untuk mengambil hasil sebanyak-banyaknya dalam negara. Dia boleh bahkan mendapatkan aset yang banyak, triliunan dan lain-lain, hingga kebebasan berindividu terjaga. Nah, melihat itu maka negara harus melakukan akumulasi gitu. Dengan menarik pajak, tapera dan lain-lain. Itu kan bagaimana negara kemudian untuk mengakumulasikan gaji yang di atas UMR untuk rakyat yang miskin dan itu kan ide itu muncul ya sosialis demokrasi itu, meskipun ya dari pengamat sosial ini kayaknya tidak akan terbentuk deh gitu. Akan banyak korupsi, lebih cenderung korupsinya gitu, lebih cenderung pemerasannya dan lain-lain. Dari itu ya sama sebenarnya dari Mas Faruk tadi ya, dalam pandangan pemateri itu ya negara yang ideal itu bagaimana gitu. Karena juga sekarang juga mulai ada diskusi tentang menjadi bukan warga negara gitu, tapi warga dunia gitu. Jadi kayak ngapain kita bayar pajak sekian-sekian tapi masuk kepada tetangga dan lain-lain gitu. Jadi ada kesadaran warga dunia bukan warga negara gitu.